Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam hari ke-35 dalam 40 day to build up our faith. Di hari yang ke-35 ini saya mau sharing tentang do you have a word from Jesus? Do you have a word from God? Apakah kita memiliki perkataan Tuhan? Apakah kita memiliki janji Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari ini kita memiliki perkataan Yesus dalam kehidupan kita? Hanya perkataan Yesus yang memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan mendahului kenyataan. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan pasti terlaksana. Perkataan Tuhan pasti dilakukan oleh Tuhan. Perkataan Tuhan mendahului kenyataan. Perkataan Tuhan disertai kuasa untuk menggenapinya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yeremia 1 ayat 12 dikatakan, lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia melaksanakan firmanku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan siap sedia melaksanakan firman-Nya. Lukas 1 ayat 45 berkata, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Perkataan Tuhan disertai kuasa untuk menggenapinya. Perkataan Tuhan mendahului terobosan di dalam kehidupan kita. Mazmur 33 ayat 9 dikatakan, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Terobosan terjadi ketika ada perkataan Tuhan yang dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara memiliki perkataan Tuhan dalam hidupmu hari-hari ini? Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada seorang pribadi di dalam firman Tuhan. Pribadi ini mengalami persoalan, tantangan, dan bagaimana ia mendapatkan perkataan Tuhan. Nah kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Bapak Ibu Saudara, apakah ada di antara kita hari-hari ini, engkau mungkin yang mendengar firman Tuhan ini, engkau sedang mengalami kelumpuhan. Mungkin kau tidak mengalami kelumpuhan fisik, tapi engkau mengalami kelumpuhan dalam area yang lain dan engkau sangat menderita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, engkau mengalami kelumpuhan di dalam keluargamu. Mungkin kau mengalami kelumpuhan di dalam pekerjaanmu. Mungkin kau mengalami kelumpuhan di dalam bisnis, kelumpuhan di dalam keuangan. Bapak Ibu Saudara, dan engkau sangat menderita. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita mengalami krisis, goncangan, dan kesesakan dalam kehidupan kita, kita suka mencari penghiburan dari perkataan manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hanya perkataan Tuhan yang mendatangkan kehidupan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, perwira ini dia mencari pertolongan dari Tuhan. Dia datang dan memohon kepadanya. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama untuk kita memiliki perkataan Tuhan dalam hidup kita, kita perlu datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita datang kepada sumbernya. Jangan mencari pertolongan dari manusia. Di dalam Yesaya 31 ayat 1 dan 3 dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan yang berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah krisis goncangan yang sedang kita hadapi, apakah kita mencari Tuhan?
Jangan mencari pertolongan dari manusia, jangan mengandalkan manusia, jangan hati kita menjauh dari Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab orang Mesir adalah manusia, mereka bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergerincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita di tengah krisis, goncangan, kesesakan yang mungkin saudara sedang alami. Carilah Tuhan, datanglah kepada sumber, berserulah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 118 ayat yang kelima dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Bapak Ibu Saudara, tanda yang sederhana Tuhan menjawab. Ketika kita berseru, Tuhan memberikan kita kelegaan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Ibu Saudara, tanda yang kedua, kalau engkau sadar Tuhan di pihakmu, engkau tidak takut. Ayat yang ke-7, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Bapak Ibu Saudara, engkau akan mengalami pertolongan Tuhan di tengah masa kesesakan, masa krisis ini. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8 dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayat 9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mempercayai perkataan Tuhan lebih daripada perkataan manusia, perkataan para ahli? Bapak Ibu Saudara, yang mana yang kita cari lebih dulu? Tuhan mau kita berlindung kepada Tuhan, sebab Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 91 ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau mencari Tuhan, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menyertai engkau dalam kesesakan. Ada perlindungan Tuhan, ada damai sejahtera. Di tengah krisis engkau merasakan ada damai, ada ketenangan, ada kelegaan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan akan membentengi Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan meluputkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memuliakan hidup Bapak Ibu Saudara. Akan ada kemenangan, akan ada pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-7 Matius 8 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berseru, Tuhan menjawab. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yang dibutuhkan oleh perwira ini adalah perkataan Tuhan. Bahkan ketika Yesus menawarkan dirinya untuk datang ke rumahnya, perwira ini berkata, Tuhan gak perlu datang, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dikatakan dia menjelaskan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula seorang prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara, perwira ini dia mengalami krisis. Hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita. Dia peduli akan hambanya. Dan di tengah kesesakan yang krisis yang dihadapi, dia punya iman yang besar. Dia percaya kepada Yesus dan dia percaya kepada perkataannya. Percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada perkataannya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau belajar seperti perwira ini? Sekalipun Yesus menawarkan dirinya untuk hadir, tetapi dia berkata, cukup katakan sepatah kata. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita tidak bisa melihat
tubuh Yesus secara fisik. Tetapi Tuhan telah memberikan Roh Kudus dan perkataannya di dalam Alkitab. Apakah kita merindukan perkataannya? Apakah kita percaya perkataan Yesus berkuasa? Perkataan Yesus mendahului kenyataan. Perkataan Yesus mendahului terobosan. Perkataan Yesus disertai kuasa untuk menggenapinya. Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus menyembuhkan. Perkataan Tuhan dapat membuat mujizat dalam hidup kita. Perkataan Tuhan dapat membebaskan kehidupan kita. Perkataan Tuhan dapat memulihkan kehidupan kita. Apakah kita percaya kepada perkataannya? Ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dia tidak bisa melihat hambanya sembuh, tetapi dia percaya. Jadilah seperti apa yang dia percayai. Mujizat terjadi sesuai dengan apa yang kita percayai. Mujizat terjadi sesuai seperti yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita menerima perkataan Tuhan hari ini? Apakah kita punya perkataan Tuhan atas situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Apakah kita mempercayai apa yang Tuhan katakan buat kita? Apakah kita mengakui apa yang Tuhan katakan buat kita? Apakah kita bertindak sesuai dengan perkataan Tuhan? Perwira itu dia mengakui. Dia berkata, Tuhan katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dan ketika dia mendengar perkataan Tuhan, pulanglah. Dan dia pulang. Dan mujizat terjadi sesuai dengan perkataannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini, apakah engkau sudah memiliki perkataan Tuhan buat situasi yang kau sedang hadapi? Mungkin kau sedang mengalami kelumpuhan. Apakah engkau mendengar perkataannya? Apakah engkau mempercayainya? Apakah engkau mengakuinya dalam hidupmu? Apakah engkau bertindak sesuai dengan perkataan itu? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, hari ini engkau mendapatkan perkataan Tuhan buat situasi yang kau hadapi. Dan engkau mulai percaya, engkau mulai mengakuinya, dan engkau mulai bertindak seperti yang kau percaya. Dan mujizat terjadi seperti yang kau percayai. Mujizat terjadi seperti yang Tuhan katakan. Tuhan terima kasih. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Biar kami boleh datang kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kami. Biar kami mempercayai Tuhan. Dan lewat kami mempercayai perkataan-Mu. Dan kami percaya mujizat terjadi seperti apa yang Kau katakan, seperti yang kami percayai. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengar mujizat-mujizat terjadi. Kesaksian, kesembuhan, terobosan keuangan, terobosan dalam pekerjaan, terobosan di dalam bisnis terjadi, hutang yang dilunasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.